Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Safitri Mes dengan NIM 211430753 dari program studi pendidikan biologi mata kuliah fisiologi tumbuhan, dosen pengampu Maretik SP MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan gerak pada tumbuhan, yang dimana macam-macam gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua macam berdasarkan ada tidaknya rangsangan. Yang pertama gerak etionom, yang kedua gerak endonom. Nah, perlu kita ketahui bahwa gerak etionom atau esionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Contohnya itu seperti cahaya, suhu, gravitasi bumi, dan lain-lain. Nah, organ pada tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Nah, berdasarkan arah respon dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu gerak tropisme, gerak nasti, yang terakhir itu gerak taksis. Gerak etionom atau gerak tropisme, yang dimana tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, tropisme dibedakan menjadi fototropisme atau cahaya, di mana apabila gerak tumbuhan tersebut menuju ke arah cahaya, maka disebut fototropisme positif. Sedangkan apabila gerakan pada tumbuhan ini menjauhi arah cahaya, maka disebut fototropisme negatif. Nah, pada fototropisme positif ialah bagian tumbuhan atas atau daun, dan untuk fototropisme negatif ialah bagian akar. Nah, geotropisme atau gravitropisme merupakan gerak tumbuhan karena pengaruh gravitasi atau gaya tarik bumi, di mana apabila arah pertumbuhan tersebut ke atas, maka termasuk geotropisme negatif atau pertumbuhan batang. Namun, akan tetapi apabila arah pertumbuhan menuju ke bawah, berarti termasuk gerak geotropisme positif atau pertumbuhan akar. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, di sini terdapat hidrotropisme atau air, yang dimana gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Nah, arah pertumbuhan menuju tempat yang berair disebut gerak hidrotropisme atau positif, dan begitupun sebaliknya. Contohnya, pada akar kaktus yang dapat tumbuh hingga berkilo-kilometer sampai menumbuhkan sumber air. Di sini terdapat contoh pada akar kaktus, yang dimana keterangannya hidrotropisme positif, dimana akar tumbuh mengarah ke tempat basah atau berair. Kemudian tigmotropisme atau sentuhan merupakan gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan benda yang lebih keras. Umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjar seperti anggur, melon, dan ubi. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping. Kemudian kita masuk pada gerak etionom atau gerak nasti. Nah, perlu kita ketahui bahwa gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, adapun gerakan nasti disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun karena adanya rangsangan. Namun ditinjau dari macam sumber rangsangan dibedakan menjadi fotonastis, niktinastis, tigmonastis, dan termonastis. Nah, di sini fotonasti atau cahaya, yang dimana fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Nah, contohnya itu bunga pukul 9 yang mekar sekitar jam 4 sore, juga bunga pukul 8. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping terdapat contoh fotonasti atau cahaya, yang dimana contohnya itu bunga pukul 9 dan bunga pukul 8. Kemudian kita masuk di niktinasti atau suasana gelap. Nah, perlu kita ketahui bahwa niktinasti merupakan gerak
nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Contohnya itu daun-daun tumbuhan kembang turi akan menutup waktu malam. Nah, dapat kita lihat gambar di samping terdapat kembang turi di mana ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Ini kembang turi akan menutup pada waktu malam dan akan terbuka pada waktu siang. Nah, kemudian kita masuk di tikmonasti atau sentuhan, yang dimana merupakan gerak nasti karena pengaruh rangsang berupa sentuhan. Nah, contohnya itu tikmonasti adalah gerak menutupnya daun putri malu atau Mimosa podica apabila disentuh. Nah, gerak tersebut sebagai tanggapan atas reaksi yang datang dari luar, namun sedangkan arah gerakannya tidak ditentukan oleh datangnya arah rangsangan. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Kemudian kita masuk di termonasti atau suhu, yang dimana termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Termonasti biasa disebut juga fotonasti karena perubahan suhu disebabkan oleh intensitas cahaya yang mengenai tumbuhan. Namun, cahaya mengakibatkan peningkatan suhu sehingga penggunaan air dalam tubuh dapat meningkat. Contohnya itu pada bunga tulip. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Di sini terdapat gambar pada bunga tulip yang terdapat di termonasti. Selanjutnya itu gerak taksis. Nah, di mana gerak taksis merupakan gerak atau pindah tempat atau seluruh bagian tubuh berpindah tempat dan arah perpindahannya dapat dipengaruhi oleh rangsangan. Namun, gerakan yang arahnya mendekati sumber rangsangan disebut sebagai taksis positif dan dapat menjauhi sumber rangsangan disebut taksis negatif. Kemudian kita masuk di kemotaksis. Nah, perlu kita ketahui bahwa kemotaksis ini merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia. Nah, contohnya itu gerak spermatozoid pada Archegonium, yang dimana lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Kemudian ada fototaksis, di mana perlu kita ketahui bahwa fototaksis ini adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Contohnya itu gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Nah, dapat kita lihat pada gambar terdapat fototaksis di mana gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Kemudian kita masuk ke gerak endonom atau autonom, yang dimana gerak endonom merupakan gerak tumbuhan yang dapat disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, gerakan ini dapat terjadi pada kloroplas yang berkeliling di dalam sel. Nah, perlu kita ketahui gerakan tersebut muncul akibat pergerakan sitoplasma di dalam sel. Kemudian gerak higroskopis. Nah, di mana gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Nah, gerak higroskopis ini merupakan gerak bagian tanaman yang tidak hidup lagi, contohnya pada buah polong-polongan. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut. Nah, itulah hasil pemaparan materi saya mengenai gerak pada tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.